Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Unitime. Baik, kali ini saya mau menjelaskan tentang neraca lajur atau kertas kerja, yaitu masih kelanjutan dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe di channel YouTube saya karena semua itu gratis loh. Baik, langsung saja kita belajar di channel saya. Baik, pembahasan kali ini yaitu terkait neraca lajur atau kertas kerja. Ya, ada yang sebagian menyebut neraca lajur, ada yang sebagian menyebut kertas kerja, tapi sama saja artinya ya, maksudnya. Oke, di sini kolom neraca lajur ada kolom nomor ini nomor akun atau nomor rekening. Di sini rekening atau nama-nama akunnya. Ada neraca saldo, ya, berarti di sini nominal debit kreditnya Anda ambil dari neraca saldo yang sudah Anda buat. Kemudian di sini ada jurnal penyesuaian, berarti akun apa saja yang ada di jurnal penyesuaian dan nominalnya berapa, maka Anda bisa lihat di jurnal penyesuaian yang sudah Anda buat. Kemudian juga ada NSD atau neraca saldo disesuaikan yang sudah saya bahas sebelumnya. Ya, jadi untuk kolom neraca saldo, penyesuaian, NSD, ketika Anda sudah buat sebelumnya, maka tinggal input saja di neraca lajur. Tapi kalau sebelumnya Anda itu tidak buat neraca saldo, maka ketika memindahkan dari saldo akhir di buku besar untuk buat neraca saldo, tinggal masukkan di neraca saldo yang ada di neraca lajur. Begitu juga ketika Anda buat jurnal penyesuaian, Anda tidak usah buat kolom jurnal penyesuaian sendiri, tapi Anda juga bisa langsung menginputnya di jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur. Begitu juga untuk NSD. Jadi sebenarnya perusahaan itu diberi dua pilihan, ya. Mau memilih mengerjakan neraca saldo, penyesuaian, NSD itu secara terpisah-pisah, kemudian baru mengerjakan neraca lajur, atau tanpa neraca lajur juga bisa, ya. Kemudian, atau tanpa buat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan NSD tanpa dibuat sendiri-sendiri, langsung membuatnya di neraca lajur juga boleh, ya. Jadi semua perusahaan diberi kebebasan mau menggunakan yang mana yang dianggap mudah dan dianggap ya sesuai dengan perusahaan masing-masing. Oke, langsung saja saya kerjakan di Excel ya supaya mudah. Di sini saya sudah buat Excel-nya, ada nomor perkiraan, nama akun, dan yang selanjutnya neraca saldo. Yang pertama kita tinggal pindahkan aja neraca saldo yang sudah kita buat ini, nomor akun dan nama akun debit kreditnya. Ya, kita copy, pindahkan ke neraca lajur. Ini ya. Sudah saya pindah nomor perkiraan, nama akun, dan nominal debit kredit di neraca saldo. Selanjutnya saya mau membuat jurnal penyesuaian. Bisa kita cek jurnal penyesuaian yang sudah kita buat, kita pindahkan satu persatu ya. Jadi kalau ini nggak bisa di copy ya, karena posisi debit kreditnya seperti ini. Beban sewa 503 di debit 500.000, kita masukkan di neraca lajur. Anda boleh di sini Anda beri sum ya, beri totalnya, supaya tahu mana akun yang di jurnal penyesuaian, mana akun dari jurnal umum saja. Ya, ini totalnya. Kemudian masukkan tadi 503 yaitu beban sewa. Ya, dia debit 500.000. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka kredit 500.000. Kita cari ya. Jadi kalau di neraca lajur akun yang belum ada di sini maka tambahkan, kalau akun yang sudah ada, contohnya sewa dibayar di muka ini sudah ada, maka masukkan saja nominalnya. Jadi sewa dibayar di muka kredit 500.000. Next, pendapatan diterima di muka debit 1 juta. Pendapatan diterima di muka debit 1 juta. Kemudian pendapatan jasa kredit 1 juta. Pendapatan jasa kredit ya, jurnal penyesuaian sisi kredit 1 juta. Kemudian beban penyusutan peralatan 504 75.000. Belum ada beban penyusutan peralatan, tambahkan
beban penyusutan peralatan, yaitu debit 75.000 ya. Jadi memindahkannya per masing-masing akun. Jadi beban sewa, debit, kreditnya sewa dibayar di muka. Kemudian pendapatan diterima di muka, debitnya, kreditnya pendapatan jasa. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan debit 75.000, kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan kan ya. 105. Karena di sini belum ada akumulasi penyusutan peralatan, maka tambahkan di bawahnya 106 ya, 106. Ya, Anda berubahan 106. 106 dia namanya akumulasi penyusutan peralatan. Di kredit 75.000 ya, jadi harus berpasangan debit kredit begitu. Tinggal penyesuaian selanjutnya yaitu beban perlengkapan 505 debit 400.000. Beban perlengkapan belum ada, berarti tambahkan di bawah 505. Beban perlengkapan debit berapa? 400.000. Kreditnya yaitu perlengkapan kredit 400.000. Next, cari lagi perlengkapan tadi sudah ya. Beban gaji pada hutang gaji 200.000, beban gaji 502. Kita cek beban gaji sudah ada. Beban gaji tadi 200.000 di debit pada hutang gajinya belum ada, masukkan hutang gaji nomor 203. Hutang gajinya kreditnya 200.000. Jadi debitnya beban gaji, kreditnya hutang gaji. Selanjutnya ada piutang usaha pada pendapatan jasa 500.000. Piutang usaha belum ada, nomor akunnya 102. Piutang usaha ya, debit 500.000 pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa dia di kredit lah, kalau seperti ini ya. Di sini pendapatan jasa sudah ada jumlah penyesuaian kredit 1 juta. Ketika Anda mau menambahkan lagi jumlah penyesuaian untuk pendapatan jasa 500.000 ya, karena sama-sama kredit maka ditambahkan langsung di sini jadi 1.500.000. Ya. Selanjutnya bisa Anda total debit dari jurnal penyesuaian, total kredit juga dari jurnal penyesuaian. Penyesuaiannya sama ya. Biar beda gitu ya. Selanjutnya untuk mengerjakan neraca saldo disesuaikan, ketika Anda sudah buat sebelumnya, Anda tinggal memindahkan aja nominal-nominal dari masing-masing akun. Tapi kalau Anda belum membuat, caranya adalah seperti ini. Di sini ada akun kas debit 33.900.000. Kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada yang disesuaikan, berarti untuk kas tetap nominalnya di debit 33.900.000. Kemudian untuk perlengkapan salon di neraca saldo debit 600.000. Di jurnal penyesuaian kredit 400.000. Ya, perlakuannya sama seperti di buku besar ya. Ketika berlawanan ada debit, ada kredit maka dikurangi. Kalau sama-sama debit maka ditambah, atau sama-sama kredit maka juga ditambah. Tapi kalau seperti ini, perlengkapan salonnya berkurang, awalnya debit dikurangi dengan kredit, sisanya 200.000 letaknya di debit. Kenapa kok di debit? Karena lebih besar nominal debit daripada kreditnya, gitu. Ya, untuk sewa dibayar di muka, debit dengan kredit maka juga dikurangi, tersisa 2.500.000, peralatan salonnya tetap 900.000. Kemudian hutang usaha dia di kredit tetap tidak ada penyesuaian, hutang bank juga tetap 10 juta. Kemudian di sini ada pendapatan diterima di muka. Awalnya kredit 3 juta, di jurnal penyesuaian debit 1 juta. Kredit dengan debit maka dikurangi. Ketika dikurangi, letaknya juga tetap di kredit ya, karena lebih besar kreditnya daripada debitnya. Modal tetap kredit 25 juta. Kemudian prive tetap 1 juta di debit, pendapatan jasa 2 juta kredit, di jurnal penyesuaian kredit 1.500.000. Karena sama-sama kredit maka ditambah begini. Next ada beban gaji awalnya debit 1 juta, di jurnal penyesuaian debit lagi 200.000 maka juga ditambah. Beban iklan tetap tidak ada di jurnal penyesuaian. Kemudian beban sewa ya, berarti untuk akun-akun yang ini langsung kita pindahkan karena hanya ada di jurnal penyesuaian. Beban gaji, beban penyusutan, akumulasi ya,
kemudian ada beban perlengkapan, ada hutang gaji, ada juga piutang usaha. Selanjutnya kita total. Ya, totalnya seharusnya sama seperti di NSD yang sudah kita buat sebelumnya. 41.375.000. Sama kan ya? Kalau sudah, selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi kolom laporan keuangan. Laporan keuangan di sini ya. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu ada 3, yaitu laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan ada laporan neraca. Tapi yang tercantum di neraca lajur atau kertas kerja hanya 2, ya, laporan laba rugi dan neraca. Cara mengerjakannya yaitu ada laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi ini diperuntukkan bagi akun 4 dan 5. Akun 4 dan 5 ini adalah akun cek ya, 4 dan 5, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Berarti 4 dan 5 pendapatan dan beban. Ya, pendapatannya pada pendapatan jasa, pendapatan bunga, bebannya segala macam beban itu masuk di laporan laba rugi. Ya, ketika Anda mau membuat laporan laba rugi, maka lihat akun 4 dan 5, sedangkan untuk laporan neraca untuk akun 1, 2, 3, yaitu harta, utang, modal. Ya, harta, utang, modal masuk di laporan neraca. Cara mengidentifikasinya yaitu Anda cukup melihat nomor perkiraannya. Kalau nama akunnya agak rancu, contohnya seperti ini, pendapatan diterima di muka. Jangan salah ya, Anda nanti masukkannya di laporan laba rugi salah ya. Karena apa? Karena pendapatan diterima di muka dia kelompok 204, yaitu dia masuknya di kelompok hutang, yaitu di laporan neraca. Langsung saja kita masukkan di laporan laba ruginya 4 dan 5. Kita lihat nomor perkiraan 4. Di sini ada pendapatan jasa ya. Dan ingat, ketika Anda mau membuat laporan keuangan, dasar yang kita kerjakan adalah yang NSD ya, neraca saldo disesuaikan. Di mana dulu pembahasannya jurnal penyesuaian itu adalah menyesuaikan akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Maka di NSD ini akun-akunnya sudah sesuai, sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya ya. Maka dari itu dasar untuk buat laporan keuangan adalah dari NSD. Jadi kita lihat nominal dari NSD. 4 dan 5 yaitu akun 4 pendapatan jasa, nominalnya ada 3.500.000, tinggal pindahkan aja. Di sini kredit 3.500.000, 5 ya, 555 ini berarti mulai dari beban gaji, beban iklan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, pindahkan semua di debit ya. Kita tarik aja. Ya. Jadi kalau di Excel tinggal tarik ya, tapi kalau di manual ya tulis satu persatu. Kemudian kalau akumulasi penyusutan nggak usah ya, dia kelompok 1 berarti bukan. Kelompok 5 lagi ada beban perlengkapan 400.000, pindahkan. Kelompok 5 beban perlengkapan sudah ya, yang lainnya tidak. Selanjutnya kita masukkan di laporan neraca yaitu kelompok akun 1, 2, dan 3. 1, 1, 2, 2, 2, 2, sampai 3, Privo ini semua pindahkan di neraca. Ya. Kemudian 4 ini enggak, sudah ya, yang ini beban akumulasi penyusutan peralatan dia 106, kredit 75.000 berarti juga dikredit 75.000. Ada lagi hutang gaji dia kredit 200.000, masukkan. Kemudian piutang usaha kelompok akun 1 berarti juga masuk di neraca ya, dia sebesar 500.000 di debit. Ini ya. Ketika semua sudah Anda pindahkan ya, sudah ada pindah, maka langkah selanjutnya adalah Anda total debit dan kreditnya. Kalau di sini tidak balance ya, kalau di jurnal penyesuaian, di neraca saldo disesuaikan kan semua balance ya. Ketika mengerjakan laporan laba rugi dan neraca, pasti total debit dan kreditnya tidak balance. Kenapa? Karena tidak balance itu menunjukkan selisih laba atau ruginya. Ya, maka kita coba hitung selisihnya yaitu 3.500.000 dikurangi dengan 2.375.000 ketemu 1.125.000 ya. Selisih ini harus sama dengan selisih yang ada di neraca. Kalau selisihnya sama antara laporan laba rugi dan neraca berarti balance, benar pekerjaan Anda. Tapi kalau selisihnya tidak sama berarti pekerjaan Anda masih ada yang salah.
Selanjutnya, jadi selisihnya letakkan di nominal yang rendah. Ya, di sini selisihnya sama, yaitu 1.125.000. Ya, jadi selisih ini letakkan di jumlah yang rendah. Ya, seperti ini. Kalau sudah, ya, ini selisih labanya. Kalau sudah, semua total ke bawah. Ketika sudah ditotal, jadi total awalnya 2.375.000 ditambah laba sekian, maka totalnya 3.500.000. Yang kredit tetap tinggal turunkan saja. Jadi neraca di debit totalnya 39 juta tinggal diturunkan. Yang kredit awalnya 37.875.000 karena dia laba 1.125.000 ditambah totalnya menjadi sama antara debit kredit. Begitu juga di laporan laba rugi, totalnya menjadi sama 3.500.000. Cara membedakan 1.125.000 itu dikatakan laba atau rugi. Untuk mengetahuinya, ketika kita cek ya, total 3.500.000 itu diperoleh dari akun yaitu pendapatan jasa. Kemudian total 2.375.000 itu diperoleh dari akun beban. Berarti kalau seperti ini, lebih besar pendapatan daripada beban. Ya. Lebih besar pendapatan daripada beban disebut namanya laba. Ya. Nanti kalau dia lebih besar beban daripada pendapatan, maka disebut rugi. Kalau rugi nanti penulisannya dalam kurung seperti ini. Ya. Berarti sudah balance seperti ini cara mengerjakan neraca lajur atau kertas. Demikian penjelasan saya di neraca lajur atau kertas kerja. Semoga penjelasan saya bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.